Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Thumma ila hadrati al muallif hadzal kitab wa ala jami'i usaidina wa masyayikhina wa liwalidina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu Allah berikan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya, para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita, dilunasin semua utang-utang kita. Anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi pada menghafal Al-Qur'an, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghafal dan dijaga hafalannya. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Juga terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan corona biar cepat berlalu. Ini kalau dibilang habis, kemarin ada jamaah saya 3 orang kena juga positif ya corona. Semalam juga dapat kabar teman satu penyuluh dia juga positif juga corona. Ternyata masih ada. Sekarang tinggal kitanya dah. Ya, kitanya untuk jaga kesehatan, tinggal kitanya yang menjaga diri kita semuanya, perkuat ya imun kita, ya olahraga, makan makanan yang sehat, jangan begadang, jangan lupa minum madu Darus Said ya, promosi dah tuh nah, minum madu. Dan juga kita doain ulama-ulama kita yang lagi pada berjuang, yang dizolimin ya, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kekuatan. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'assir bi tamim bihil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala faslun tabtulus salatu bi arba'a asyarata khaslatan bil hadathi
wa biwuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin wan kishafil aurati illam tustar halan wan nutqi biharfaini au biharfin au harfin mufhimin amdan wa bil muftiri amdan wal aklil kathiri nasiyan au thalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga masih bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa banyak manfaat buat kita semuanya. Alhamdulillah udah selesai ya, udah selesai, udah beres, udah ada yang menang ya, udah sekarang udah nggak ada lagi nomor 1, udah nggak ada lagi nomor 2, udah jangan pakai ribut lagi dah gitu. Kudungan yang kemarin dapat ya pakai gitu, sejadah yang kemarin dapat ya pakai, udah jangan ini mau dari 1, ini mau dari 2, jangan, pakai aja udah itu mah. Sekarang udah dapat kan, kemarin udah apa, udah kemarin udah pleno, udah terakhir, udah selesai, udah ketahuan siapa yang jadi wali kota kan gitu. Kemarin kan libur kita tuh ngapain, nyoblos ya. Sekarang udah beres, sudah dapat wali kotanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan ya pemimpin kita, inilah pemimpin yang terbaik, yang senantiasa diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bacaan kita. Faslun ya, tabtulus sholatu bi arba'a asyrata khoslatan. Satu pasal yang menjelaskan tentang batalnya sholat ya. Bi arba'a asyrata khoslatan. Jadi batalnya sholat itu ada 14 hal. Ada 14 yang membatalkan sholat. Jadi apabila salah satu dari 14 ini ada di dalam sholat kita, maka batallah sholat kita gitu ya. Jadi kalau batal, ini yang disebut batal sholatnya, berarti ya mesti apa? Ngulang kan gitu. Di sini dikasih keterangan al-muradu bil ibtali gitu, ma yashmalu man'al inhiqadi ya. Jadi maknanya anna sholata fardon kanat au naflan gitu ya. Jadi baik itu sholatnya sholat fardu maupun sholat sunnah, sama aja tuh, sholat fardu atau sholat sunnah. Kalau ada salah satu daripada yang 14 ini, maka rusaklah sholatnya, maka batallah sholatnya gitu. Jadi nggak bisa dilanjutkan sholatnya, melainkan diulang dari mula gitu. Makanya disebutkan di sini hal-hal yang membatalkan sholat ini yang 14, sama nanti masuk di dalamnya yang sama di dalam kategori sholat juga, yaitu apa? Sujud tilawah, sujud syukur ya, dan juga sholat jenazah. Jadi kalau misalkan ada 14 ini, maka tidak sah atau batallah sujud tilawahnya, batallah sujud syukurnya, atau batallah dia apanya? Sholat jenazah tuh. Jadi sama itu kedudukannya dia. Jadi sujud tilawah, sujud syukur, dan sholat jenazah. Jadi kalau ada 14 hal ini, maka batallah itu. Sholat fardu batal, sholat sunnah batal, sujud tilawah batal, sujud syukur, sholat jenazah batal. Jadi 14 ini membatalkan daripada sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, dan juga yang ada disamakan dengan sholat, yaitu apa? Sujud tilawah, sujud syukur, dan sholat jenazah.
Yang pertama adalah bil hadathi, hadat ya, berhadat nih. Anna sholata tabtulu bil hadat, bahwasanya sesungguhnya sholat itu batal karena apa? Hadat. Baik, ya. Hadatnya di sini hadas kecil maupun hadas besar, asghara au akbaro, kecil maupun besar. Walau sahwan, sekalipun lupa nih, nggak sengaja gitu ya, lagi sholat kentut kagak sengaja, bagaimana? Ya batal walaupun kagak sengaja. Namanya apa? Ya kentut juga namanya walaupun kagak sengaja kan gitu. Bau nggak? Udah pasti jangan pakai ditanya dah, kalau namanya kentut jangan pakai ditanya, itu bau gitu. Jadi anna sholata tabtulu bil hadati, bahwasanya yang namanya sholat itu batal dengan berhadat, baik hadat kecil maupun hadat besar. Jadi kecil aja batal, apalagi besar gitu ya. Kalau kecil apa? Kecil ya buang air, kencing, ya, hentut, gitu, cepirit. Nah, itu masih apa? Kecil juga gitu. Walaupun keluarnya sepengki, ya kecil juga namanya. Kalau yang besar apa? Haid, itu ya, nifas, dan gitu, keluar mani. Kalau ini yang kecil-kecil atau yang besar, walau sahwan, sekalipun dia lupa, maka tetap batal sholatnya. Gitu. Atau di sini walau min faqidit tahuraini, sekalipun dia sholat tanpa adanya bersuci. Emang ada sholat lihurmatil wakti namanya ya, sholat lihurmatil wakti, sholat tanpa dengan bersuci. Mau wudhu airnya kagak, mau tayamum debunya kagak, wajib sholat nggak? Wajib. Itu namanya sholat dengan faqidut tahuraini, sholat dengan tanpa bersuci dengan dua alat tadi, yaitu apa? Berwudu atau tayamum. Itu namanya sholat lihurmatil wakti, sholat menghormati waktu. Misalkan satu keadaan kita mau sholat, lalu mau wudu air kagak. Kalau ketiadaan air kan tayamum. Mau tayamum debunya juga kagak ada, wajib sholat nggak? Wajib. Itu namanya sholat lihurmatil wakti, karena menghormati waktu udah masuk. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauqutan, bahwasanya sesungguhnya sholat itu kan kewajiban bagi orang yang beriman yang waktunya sudah tertentu, udah masuk waktu ya wajib sholat. Lah ini mau bersuci kagak ada alatnya, ya udah sholat tanpa bersuci namanya sholat lihurmatil wakti. Tapi nanti lempengan dapat alat untuk bersuci, wajib hukumnya qadha. Lalu dia sholatlah tanpa bersuci nih, Allahu Akbar, di pertengahan sholatnya dia berhadat, batal nggak? Tetap batal sholatnya, walaupun tadi dia nggak bersuci, dalam keadaan masih belum suci kan. Tapi ketika dia sholat lalu berhadas, tetap batal sholatnya, maka ngulang lagi sholatnya, gitu ya. Au daimil hadati ghairu haditid daim, atau ketika hadatnya selalu keluar, hadat yang daim, ghairi hadatil daim, di luar daripada hadat daimnya. Kalau hadat daimnya apa? Misalkan yang biasa keluar, yang biasa daim sama dia kencing, hadat daim. Ada orang yang apa? Beser. Apa beser? Keluar mulu, klepnya udah kendor. Nah, keluar mulu, nggak berasa kan ya? Orang yang hadatnya daim apa? Nggak berasa kalau dia apa? Kencing terus. Nah, hadat daimnya apa? Kencing. Tapi lempengan lagi sholat, keluar hadat daimnya, batal nggak? Kagak, karena emang hadat daim. Itu hadat daim namanya hadat yang selalu keluar. Biar ditahan kayak apa dia nggak bisa mampet, emang selalu keluar, ngeces terus, karena nggak berasa itu. Tapi ketika dia lagi sholat, yang keluar bukan kencingnya hadat daim, yang kencing yang keluar tadi, tapi yang keluar angin, batal nggak? Batal sholatnya. Kalau yang keluar hadat daimnya itu nggak batal. Tapi kalau yang keluar di luar daripada hadat daimnya, tetap itu sholatnya jadi batal. Nah ini adalah yang pertama tuh,
Jadi yang pertama adalah berhadas. Jadi baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Ini jelas nggak sih suara saya kedengeran? Kedengeran ya? Saya udah lama pre. Kalau udah lama pre rasanya udah adaptasi lagi ya. Gitu. Yang kedua, wabi wuku'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Yang kedua, kejatuhan najis. Jatuhan najis nih. Lagi sholat kejatuhan najis. Illam tulqa halan. Ya, jikalau tidak langsung apa? Jatuh, gitu ya. Min ghairi hamlin, tapi tanpa diapain? Ngambil. Nggak boleh diapain? Misalnya kejatuhan najis di badan, lalu diapain? Kita kita jatuhin pakai tangan, tetap batal. Jadi jatuhnya najis itu dengan sendirinya. Jadi anna sholata tabtulu aidon bihudutsin najasati. Ya, ini sholat itu akan batal jikalau dia kejatuhan najis. Yang apa? Ghairil ma'fuwi anha. Najis yang tidak dimaaf. Ada najis yang dimaaf yang gimana? Yang kecil. Yang sangat kecil itu najis dimaaf. Yang sampai bisa jadi nggak bisa dipantau, nggak bisa dilihat, nggak bisa dijangkau oleh panca indera. Saking kecilnya. Tapi kalau najis yang contoh dah, kotoran cicak, gede apa kecil dia? Kecil. Tapi bisa dijangkau nggak sama panca indera? Berarti dia dimaaf atau tidak? Tidak dimaaf. Kotoran cicak tidak dimaaf itu. Apalagi kalau kotoran cicak ke sekarung. Atu aja jadi apa tuh? Jadi penghalang akan apa? Nah, sholat kita bisa jadi batal itu. Jadi kalau yang masih dimaaf itu yang gimana? Yang saking kecilnya, gitu ya. Di mana? Ala badanil musolli au thawbihi. Di badannya siapa? Orang yang sholat atau di mana? Pakaiannya. Ilam yunahiha qabla mudi aqallitu ma'niyah. Jadi jikalau tidak apa? Tidak berdiam. Kalau dia tidak berdiam, itu langsung jatuh, nggak jadi masalah. Tapi kalau jatuhnya itu memang benar-benar ada di pakaian kita atau di badan kita, lalu tidak langsung jatuh dia, apalagi kalau misalkan berbekas, ya itu mah najis juga namanya, ya batal. Kan ada apa? Tai cicak yang udah kering, ketika jatuh langsung jatuh lagi, kalau itu nggak masalah. Jadi kalau misalkan jatuhnya itu adalah langsung ke badan kita dan juga berbekas ada najisnya, ya itu mah najis, ya berarti batal sholat kita itu. Makanya dalam hal ini ketika kejatuhan najis gitu ya di badan kita atau di pakaian kita ketika kita sholat, maka apa? Batal lah sholatnya. Jadi kalau kita singkirin pakai tangan batal juga tuh, kecuali memang dia jatuh sendiri itu sendiri gitu. Misalkan ada yang kering jatuh dengan sendirinya, ya udah apa-apa itu mah. Tapi kalau memang basah lalu berbekaslah di badan kita atau di pakaian kita, maka jadi batallah sholat kita. Yang ketiga yang termasuk membatalkan sholat adalah wan kisyafil aurah illam tustar halan. Terbukanya aurat, ya, auratnya terbuka illam tustar halan, jikalau tidak buru-buru langsung ditutup, gitu ya, tidak ditutup sigrah langsung, misalnya kesingkap ke bawah apa angin gitu, pakai sarung keangkat itu, lalu langsung ditutup lagi, itu nggak ada masalah. Tapi kalau terbuka nggak ketutup lagi, itulah yang membatalkan sholatnya. Jadi anna sholata tabtulu aidon bin kisyafi syai'in mimma yajibu satruhu. Jadi yang terbuka ini adalah apa-apa yang wajib ditutup lisihatiha, karena sahnya sholat wajib menutup aurat gitu ya. Nutup aurat hukumnya apa? Wajib gitu ya. Nutup aurat hukumnya wajib tuh. Nanti ada keterangan ya
ini udah lalu, tapi ini untuk ngingetin lagi, ternyata kewajiban menutup aurat itu sama ada di dalam sholat maupun di luar sholat, sama wajibnya tuh. Jadi kalau ada orang di luar sholat membuka auratnya bagaimana? Dosa. Sama juga ketika orang sholat kagak nutup aurat, kagak sah sholatnya. Kalau di luar sholat dia membuka auratnya dosa. Kita ingetin ya, ingetin anak-anak kita, ingetin, karena bagian daripada aurat. Ya, aurat itu sifatnya mutlak, baik di dalam sholat maupun di luar sholat gitu. Jadi jangan bangga ketika kita membuka aurat, itu justru berdosa, dosa besar. Ini jangan orang perempuan doang, orang laki juga. Ada orang laki pakai kopiah, pakai celana buntung, auratnya kelihatan, dosa nggak? Ya dosa, kan nutup aurat. Jadi bukan orang perempuan doang, orang laki juga. Itu kalau kemana-mana jangan pakai celana buntung. Apalagi buntung sebelah, yang satu panjang, satu buntung. Orang gila. Jangan ya, biasain nutup aurat gitu. Nah ini di dalam sholat, jikalau terbuka itu auratnya, maka apa? Batallah sholatnya. Nah ini jikalau tidak langsung buru-buru ditutup. Kalau buru-buru langsung ditutup, nggak batal sholatnya. Makanya kita kalau mau sholat apa? Kudu siap gitu ya, pakaian kita kudu rapi dah gitu. Orang perempuan pakai mukena, dalamnya kagak pakai apa-apa. Aduh, tibang mukena doang. Aduh, gitu. Jangan gitu. Pakai daleman, rapihin. Ya, jadi yang ketiga, terbukanya aurat jikalau tidak langsung ditutup. Yang keempat, wan nutki biharfaini aw harfin mubhimin amdan, berkata-kata ya, berkata-kata tuh ngapain? Al-kalam maksudnya, al-kalam ya. Kalau dalam pendapat apa di dalam keterangan kitab lain disebutkan al-kalamu ya, berkata-kata, an-nutki biharfaini dengan 2 huruf aja, au harfin atau 1 huruf aja, mufhimin yang dipaham dengan sengaja. Dia ngomong sengaja tuh, 2 huruf atau 1 huruf, yang mana 2 atau 1 hurufnya itu dipahami sebagai sebuah kalimat, tetapi apa? Amdan, dengan sengaja tuh. Ya, makanya nanti dalam berkata-kata itu hukumnya membatalkan sholatnya jikalau sengaja dan itu dipahami gitu ya. Anna sholata tabtulu aidon binutkil musolli wa huwa amidun. Jadi bahwasanya sesungguhnya sholat itu batalah ya kalau dia berkata-kata, orang yang sholat tadi, wa huwa amidun, dan dia sengaja. Sengaja ngapain? Sengaja berkata-kata, ai wa alimun bitahrimi. Maksudnya dia tahu bahwasanya itu haram di dalam sholat, ya ini berkata-kata, lalu dia ngomong juga. Itu hukumnya apa? Membatalkan sholat. Annahu fis sholati biharfaini mutawaliyaini walau ghairu mufhimaini walau murakkabaini min harfin wa maddahi wa biharfin mufhimin. Nanti bisa jadi ada bagian nih permasalahan. Kalau di dalam keterangan lain, idza kana qalilan, jikalau sedikit apanya? Kata-katanya. Aqalla min arba'i kalimatin, kurang dari 4 kalimat. Fayabtulu idza kana muta'ammidan, maka batallah jikalau itu sengaja. Sengaja nih. Sebetulnya sedikit dia ngomongnya, tapi dia sengaja, tetap batal. Kalau banyak, bagaimana kata-katanya? Yubtilu mutlaqon sawaun muta'ammidan amnasian. Kalau kata-katanya banyak, tetap batal, walaupun dia sengaja atau dia lupa, tetap batal. Kalau kata-katanya banyak. Kalau kata-katanya sedikit, yang batalin itu yang kalau dia sengaja. Kalau dia lupa, dia kagak batal. Makanya dalam hal ini bahwasanya ada permasalahan di dalam berkata-kata di dalam sholat. La yubtilul kalamul qalil fi thalathi halatin.
tidak batal sholat itu ketika dia berkata-kata yang sedikit di dalam 3 hal. Apa? Idza kana nasian, jikalau dia lupa. Yang kedua, idza kana jahilan, jikalau dia kagak tahu. Nggak tahu karena apa? Misalkan dia baru masuk Islam, atau karena jauh dari ulama, nggak ada yang ngasih tahu dia kalau lagi sholat itu nggak boleh berkata-kata. Atau yang ketiga, idza sabaqo lisanuhu, jikalau lidahnya apa? Sabaqo lisanuhu, kayak orang apa? Latah. Apa latah? Iya, ngikutin gitu ya. Lagi sholat ada tikus jatuh, dia apa? Nyebut gitu, kan begitu ya. Itu sabaqo lisanuhu. Maka nggak batal yang begitu, karena dia tidak sengaja. Dan itu sabaqo lisanuhu, dan lisan itu lidahnya emang suka ngucap sesuatu yang di luar daripada apanya? Keinginannya, gitu ya. Itu kalau kata-katanya sedikit gitu. Lalu kalau misalkan ada orang sholat begini, gitu lagi sholat, iya, misalkan dalam sholatnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, pas sudah di akhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, tahu gitu. Boleh nggak? Dalam bahasa Arab ternyata a itu ada maknanya ya. A itu bermakna hal. Artinya apa? Apakah? Gitu, apakah? Dia sengaja gitu ngomong batal nggak? Batal, itu kan mufhim, dipahami, dan itu sengaja, dan itu bermakna kalimat itu, maka itu batal sholatnya. Itu kalau emang dia sengaja mengucapkan itu. Kecuali bang tadi apa? Idza kana nasian, jikalau dia lupa, atau karena dia kagak tahu, atau karena dia apa? Sabaqo lisanhu. Apa lisannya itu? Latahan itu. Tapi kalau latahannya panjang bagaimana? Apa segala disebut gitu. Tapi herannya apa? Kadang-kadang kalau ada orang latahan tapi lempangan lagi sholat dia kagak latahan. Ya, ada itu, saya nemuin temen. Kalau di luar sholat latahannya parah banget. Segala apa aja disebut. Tapi kita lagi sholat kaget kayak apa? Kagak, tetap tuh. Ternyata luar biasa ya. Berarti cakep itu dia sholatnya, khusyuk gitu. Jadi berkata-kata itu termasuk batal. Nutqi biharfa ini. Dan juga yang kelima, wabil mufattiri amdan, makan dengan sengaja. Iya, anna sholata tabtulu aidon bikulli ma yafturu bihi shaim ma'al amdi wal ilmi bitahrim. Jadi seperti dalam hal ini adalah orang yang makan dengan sengaja gitu. Jadi kalau misalkan dia makan dengan sengaja, tetapi kalau misalkan dia lupa atau dia kagak tahu, maka ini tidak batal. Tapi kalau dia sengaja jadi batal, gitu ya. Habis makan, lalu ada sisa makanan di mana? Di mulutnya, walaupun sedikit. Karena dia ingat tadi habis makan durian, wah sayang kalau dibuang nih, telan lagi kan lagi sholat. Batal sholatnya walaupun sedikit tuh. Tapi kalau nggak sengaja gimana? Nggak batal. Tetapi kemarin bicaranya apa? Kalau ada sesuatu yang ketika dia sengaja itu batal walaupun sedikit, tapi kalau kagak sengaja dia kagak batal karena sedikit, maka dia harus apa? Sujud sahwi nanti. Apa tuh? Makan sesuatu ya di dalam mulutnya yang sedikit tanpa sengaja. Kalau sengaja walaupun sedikit batal juga gitu. Ada nasi itu dikit, lagi sholat dia ingat beras lagi mahal, sayang nih udah telan aja dah, batal sholatnya kan gitu. Hal yang seperti itu membatalkan sholat. Makan walaupun sedikit tetapi dengan sengaja gitu. Lalu yang keenam gitu, wabil uklil katsiri nasian, itu ya.
Al-uklu bidhamil hamzati al-ma'kul. Iya. Al-ukli al-katsir, makan yang banyak tetapi lupa. Kalau tadi apa? Makan yang sedikit sengaja batal. Ini makan banyak tapi dia lupa. Ukuran banyak kayak apa ya? Ya kalau ukuran sedikit kira-kira 1 biji dah. Iya, tapi kalau banyak sehingga apa? Dia lupa padahal tapi makannya banyak, tetap apa? Batal itu sholatnya. Karena banyak kan gitu. Banyak. Tapi jarang terjadi ya. Orang lagi sholat makan banyak gitu. Sesuap kali loh kan. Nah, enggak ada. Jadi ukuran banyak atau sedikit, nanti ya kalau sedikit kira-kira 1 biji lah. Ya kalau banyak ya lebih daripada itu. Walaupun itu dia lupa, tetap hitungannya adalah membatalkan sholat gitu. Itu yang keenam. Lalu yang ketujuh, wa thalati harokatin mutawaliyatin walau sahwan. 3 kali bergerak berturut-turut sekalipun lupa gitu ya. Di sini disebutkan bergerak 3 kali berturut-turut sekalipun lupa nih. Jadi gerakannya juga gerakan yang apa? Yang besar gitu, bukan gerakan yang kecil gitu. Yang dalam penyebutannya yang besar itu kayak bagaimana? Yang bisa jadi anggota tubuhnya ikut bergerak semua. Nanti kalau dalam pendapat ulama, kalau jari itu bagaimana? Jari itu kecil apa besar? Ya. Jadi dibolehkan nih, ada yang membolehkan kalau kita gatel lagi sholat gatel nih pengen gegaruk, boleh pakai jari tuh. Walaupun lebih daripada 3 kali. Yang membatalkan itu kalau apa? Ya, lagi sholat kekedik aja gitu kayak si Oting kan gitu ya. Lagi sholat kekedik aja gitu. Makanya kalau mau sholat mandi dulu kan gitu. Sholat kekedik aja lah, batal itu. Jadi kalau gerakan, makanya nanti ada orang suka ngeliat orang sholat begini ya. Begini-begini. Ya nggak apa-apa, biarin. Jangan diaru-aruin, jangan ditangkep. Kayak temen saya lagi sholat di sampingnya begitu, ditangkep. Jangan tangguh kali ditangkep. Jangan, biarin, nggak apa-apa. Kan itu apa namanya, nanti di dalam tasyahud ada apa? Taharuk ya. Ya menggerakkan jari ya. Kan pemahamannya ada yang mengambil pemahaman yang berbeda. Gerakinnya ketika illallah, ada yang gerakinnya memang dari awal, udah jangan diributin kan gitu. Dan ternyata memang gerakan yang kecil itu tidak membatalkan sholat. Kalau yang gerakan yang besar itulah yang bisa membatalkan sholat gitu. Kalau melangkah gimana melangkah? Melangkahkan kaki gitu. Yang penting jangan berturut-turut itu ya. Kalau berturut-turut jadi apa? Jadi batal. Seperti ada orang sholat nih, ada tempat yang kosong, boleh nggak pindah? Boleh. Kita sholat di belakang nih, lalu sop yang ke depan itu terputus tadi karena ada orang yang sholat di situ, lalu dia ngapain? Geser atau dia batal. Maka dia keluarlah dari sop itu, lalu kosong. Ya kita mau isi ke depan, boleh nggak? Boleh. Jadi kalau kita melangkah ke depan itu berapa gerakan? 2. 1 kaki kanan, yang 1 kaki kiri, nutup itu 2. Kalau misalkan 3 kali berturut-turut batal nggak? Jadi batal. Makanya cara bergeraknya pun harus apa? Harus tahu. Ketika dia bergerak 1, 2, itu 2 kali udah. Habis itu jangan melakukan gerakan lain. Nanti jadi apa? Jadi 3 kali berturut-turut. Misalkan dia ngelangkah 1, 2, terus gegaruk begitu. Jadi batal. Gitu ya. Jadi jangan dianggap itu 1 kali gerakan. Itu 2 kali gerakan udah. Karena apa? 2 kaki. Kecuali dia lompat. Misalkan lagi sholat nih, depan kosong, dia kagak ngelangkah, dia lompat. Mana pakai mau kena lagi lompat dan gitu. Itu makruh ya. Iya, kalau sholat itu lompat itu makruh. Bisa jadi batal nanti itu. Jangan lompat. Karena kalau berbarengan dengan ruku gimana? Kalau berbarengan dengan ruku. Oh, berbarengan dengan ruku. Ya kalau ruku, rukun apa? Ya, Rukun fi'li. Iya, gerakan memang gerakan
Jadi yang dikata bergerak ini adalah di luar daripada gerakan salat gitu. Baru atau ngapain. Tapi ini dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab yang lain tidak membatalkan sholat walaupun bergerak sampai 3 kali Kayak suka ngeliat orang lagi sholat ngapain? Megang apa? Megang mushaf. Ada ya? Nyimak bacaan imam, ngambil dulu di kantong. Ntar kalau mau ruku tutup ruku kan gitu. Ada yang sholat benerin apa? Benerin gamis, biasa aja nggak apa-apa karena beda mazhab. Kita dalam mazhab Syafi'i lebih berihtiyat, yakni jikalau kita sholat melakukan gerakan 3 kali berturut-turut maka batalah sholatnya. Dalam mazhab yang lain memang tidak apa? Tidak membatalkan. Ya, tapi kita nggak bisa ngikut ke sono. Dalam hal ini kan nggak boleh talfik dalam bermadhab gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i batalah gerakan yang berturut-turut di dalam sholat itu hukumnya membatalkan gitu. Gitu ya. Jadi yang berapa tuh? Yang ketujuh adalah bergerak 3 kali berturut-turut. Lalu yang ke-8 al-wathbatil fahisyah ya. Adapun yang ke-8 ini hal yang membatalkan sholat itu adalah melompat. Lompat nih, wathbah itu kan melompat. Wal wathbatil fahisyah, melompat yang bisa merusak gitu ya. Lompat yang bisa merusak. Jadi annas sholata tabtulu aidan bil wathbah wa hiya lati fiha inhina'un bi kullil badan wa la takunu illa fahisyah. Fa qawluhu al fahisyah sifatun lazimah wa fi qawli ba'dihim innaha kasyifatun tasammuhun idla yantabiqu 'alaiha ta'rifuha. Nah ini kalau orang lagi sholat ngapain? Lompat gitu, melompat gitu. Kecuali memang ada apanya? Ada udhurnya. Gitu. Kayak tadi ya, boleh nggak dia lompat mindahin dirinya ke tempat yang kosong gitu? Boleh nggak? Boleh. Tapi makruh itu. Mendingan dia melangkah. Khawatir dia lompat kesangkut. Nah, jadi nggak boleh juga tuh. Jadi wathbatil fahisyah artinya melompat yang merusak daripada sholatnya, yang merusak daripada gerakan sholat itu. Lalu yang ke-9 wadharbatil mufritah. Ya, darbatil mufritah. Bidarbatil mufritah hiya allati yataharraku laha jami'ul badani. Wa mithlu hal rafsatul mufritah. Memukul ya. Darbatil mufritah. Memukul yang melampaui batas. Itu kan boleh ya, orang perempuan boleh nggak memukul tangan di dalam sholat ketika ngapain? Si imam salah atau keliru. Orang laki kan tasbih, orang perempuan apa? Bertepuk. Iya. Kan ditepuk juga begini doang. Kan begitu ya. Jadi bukan ketika imam salah, begitu lakangan. Batal itu mau sholatnya. Itu yang melampaui batas gitu ya. Itu. Lagi sholat ada nyamuk ya, nemblok nyamuk tuh, lalu dipukul, boleh nggak? Kalau melampaui batas nggak boleh. Aduh, biarin aja dah, sedekah menyamuk. Lalu paling berapa tetes doang itu darah ya. Pokoknya kalau mau sholat pakai autan dulu dah katanya, melemparkan banyak nyamuk. Jadi darbatil mufritah, apa namanya, memukul atau melakukan gerakan memukul yang melampaui batas, itu hukumnya batal salatnya. Al-khaslatul asyirah yang ke-10 wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, menambah rukun fi'li dengan sengaja tuh. Annas sholata tabtulu aidon bi ziyadati ruknin fi'liyin fiha ma'al amdi. Jadi yang membatalkan sholat itu kalau nambahin rukun fi'li dengan sengaja gitu. Ai wal ilmi bitahrim,
atau penyebutannya dia tahu kalau itu nggak boleh, haram, nambahin, lalu dia kerjain, gitu ya, maka nggak boleh itu. Jadi karuku'i li ghairi mutaba'ah, ruku, nambahin rukunya, nggak boleh, kan gitu. Ini juga membatalkan sholat, yaitu jikalau dia menambah daripada rukun fi'li ya, gerakan itu ya, rukun fi'li, sujud 2 kali karena dia pengen apa, aku pengen banyakkan lagi apa adilahnya, sujud 3 kali, dia kagak boleh. Ruku sekali dia 2 kali, itu nggak boleh, kecuali memang ada di sholat tertentu ya, seperti sholat gerhana. Sholat gerhana kan rukunya berapa kali? 2 kali tuh. Dalam 1 rakaat 2 kali ruku, itu sholat gerhana, itu beda lagi karena memang kaifiatnya seperti itu. Lalu yang ke-11 ya. Yang ke-11 wattaqaddumi ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini wattakhallufi bihima bi ghairi udrin. Taqaddum, apa taqaddum? Duluin imam dengan 2 rukun fi'li. Gitu ya. Anna sholata tabtulu aidon bisabqil musallil ma'mumi imamahu bi ruknaini fi'laini walau ghairi tawilaini wa bitakhallufihi anhu bihima bi ghairi udrin. Duluin imam 2 rukun fi'li atau ketinggalan daripada imam 2 rukun fi'li juga tanpa adanya udzur. Nggak boleh tuh. Duluin imam belum ruku dia udah ruku. Gitu ya. Imam belum ruku nih, dia udah ruku. Imam belum ruku dia udah itidal. Gitu ya. Ngerasa udah tahu lah, gua udah tahu nih. Abis ini paling nih imam ruku nih. Lah siapa yang udah tahu ya? Nang habis dia ruku duluan. Duluin imam tuh. Sampai 2 rukun fi'li maka batal lah sholatnya. Atau dia ketinggalan daripada si imam 2 rukun fi'li, haram hukumnya. Ketinggalan tuh, kecuali ada uzurnya. Kalau ada uzur boleh. Apa uzurnya? Nih, salah satu uzur yang membolehkan si makmum itu ketinggalan daripada si imam, jikalau si imam udah ruku lalu si makmum belum ruku lagi menyelesaikan Al-Fatihah. Ya, Fatihah nih. Dia sholat tam, sholat sempurna dari awal ngikut si imam. Pas lagi sholat, si makmum lagi baca Al-Fatihah belum beres karena si imam baca Fatihahnya agak cepat. Si makmum baru ghairil maghdubi alaihim, ya luar sampai situ doang. Atau ketika dia baca suratal ladzina an'amta alaihim, si imam ruku. Apakah kita ruku? Jangan. Selesaiin dulu Fatihahnya. Karena sholatnya tam gitu ya. Dan itu masih ada waktu kita untuk menyelesaikan Fatihah kita. Lalu kalau ketinggalan daripada si imam daripada 2 rukun fi'li bagaimana? Ya boleh. Karena ada uzurnya apa? Al-Fatihah. Ini yang membolehkan. Kalau misalkan dikata enggak boleh ketinggalan daripada si imam daripada 2 rukun fi'li, ternyata boleh. Ada uzur yang membolehkan si makmum itu ketinggalan daripada si imam daripada 2 rukun fi'li. Dibolehkan tuh. Selama si imam itu belum bangun dari sujud yang kedua, masih boleh tuh. Dianggapnya dia masih dapat rakaat itu dan tidak dianggap ketinggalan. Makanya kalau jadi imam jangan egois, jangan ngerasa bacaan dia apa cepet, dirasa makmum semuanya sama bacaannya cepet juga. Jangan, kita ukur jangan sama diri kita. Kalau lagi sholat berjamaah jangan egois. Imam itu kudu ngukur juga ngelihat makmumnya. Makanya dalam sholat berjamaah, kenapa si imam disunahkan untuk ngelihat ke belakang? Salah satu hikmahnya itu dilihat makmumnya. Oh iya, ini makmumnya banyak yang apa? Ini kayaknya yang kemarin baru pada belajar Fatihah nih, gitu. Kayaknya nanti dia baca Fatihah agak lama nih. Begitu. Kalau ada hikmahnya, banyak hikmahnya. Kenapa disunahkan orang sholat
berjamaah, imam suruh ngelihat si makmum, lihat makmumnya, oh iya nih, ini bacaannya, khawatir nanti kalau terlalu cepat nanti dia ketinggalan. Dilihat dari segi apa? Umurnya. Nanti kalau terlalu lama berdiri rematik, kan begitu. Kita lihat lagi, wah ini kayaknya asam urat, wah ini kayak darah tinggi, kalau kelamaan sujud palanya puyeng, kan begitu. Ini kayaknya tukang objek semua nih, kalau sholat takmatan lama pada protesnya, itu objek kan ketinggalan nih, kata begitu. Ya begitu juga ngelihat, hikmahnya banyak ternyata, gitu ya. Lalu ketika membatalkan sholat itu, ketinggalan mendahului 2 rukun fi'li daripada si imam, dan juga ketinggalan daripada 2 rukun fi'li daripada si imam tanpa adanya udzur, maka ini membatalkan sholatnya. Itu poin yang keberapa? Ke-11. Poin yang ke-12, wa niyati qot'is sholah, niat memutuskan sholat. Baru tibang niat doang tuh batal sholat kita. Anna sholata tabtulu aidon biniyatil khuruji minha halan au ba'da rok'atin matalan walau ila sholatin ukhra. Ya. Jadi kalau lagi sholat, dalam hatinya ngapain? Niat memutuskan sholat, maka jadi apa? Batal tuh sholatnya. Gitu. Jadi kalau dalam sholat baru apa nih? Baru niat doang dalam hati. Udahin aja kali ya. Begitu. Dalam hati niat mau mengudahin aja sholatnya. Mau diputuskan sholatnya padahal baru niat. Maka batal sholatnya. Itu jangan. Makanya lagi sholat jangan apa? Jangan niat memutuskan sholat. Makanya ketika mau sholat ya udah tinggalin semua apa? Urusan dunia tinggalin dulu semuanya. Urusan-urusan yang lain tinggal, udah khusyuk sama sholat. Jangan niat memutuskan sholatnya, dan gitu. Atau ketika dia sholat apa? Berjamaah, itu ya. Sholat berjamaah nih, jadi makmum. Ketika ada yang imam, imamnya dia lagi. Nah, suka begitu nggak? Suka begitu nggak, Bu? Lagi sholat nih, tahu? Dia aja imamnya ya. Ini bangsanya lama nih ya, gitu ya. Udah aja kali ya, gitu. Udah, batal itu. Jangan. Kalau apa ya, makmum itu mesti apa? Ridho terhadap dan si imam pun mesti apa? Mencari ridho. Ridho siapa? Si makmum. Kira-kira yang makmum ridho itu kayak gimana harusnya? Begitu. Jangan cara dia. Gitu, mentang-mentang dia hafal Quran, rakaat pertama bacanya Al-Kahfi. Begitu. Lah bagaimana makmum mau redo? Begitu. Kagak ada yang redo. Gitu ya. Jadi jangan niat memutuskan salat. Lalu yang ke-13, wa ta'liqi qat'iha bi syai'in. Niat menggantungkan untuk memutuskan sholatnya dengan sesuatu, gitu ya. Menggantungkan sesuatu untuk memutuskan sholatnya. Contoh apa begini? Sholatnya dia. Padahal tadi mau mulai sholat dia lagi nungguin orang. Ya, lagi nungguin orang nih. Kemana sih dia, lama banget tadi ditungguin. Ntar gua sholat dia datang lagi. Ntar kalau dia datang gua lagi sholat nggak kedengeran gua keluar, dia pulang lagi, mana dia bawain duit lagi setas, ini bagaimana ya? Akhirnya sholat juga tuh. Tapi ketika lagi sholat, ntar kalau kedengeran ada orang apa? Orang datang, gua batalin gitu. Itu udah batal sholatnya, padahal baru nih niat memutuskan sholat, kagak boleh dah. Gitu, jangan. Karena apa? Karena dia memutuskan nanti kalau ada sesuatu maka saya akan membatalkan sholat. Itu udah batal, padahal baru nih barunya itu. Yang terakhir yang membatalkan sholat adalah wat taraddudi fi qat'iha. Ragu-ragu datang dan pergi pikiran untuk memutuskan sholat. Udah batal tuh. Dalam hati udah apa terus ya? Batal udah sholatnya. Taraddud namanya. Jadi taraddud fi qat'iha, bahwasanya
fil khuruji minha walau ila ukhra kat taradudi fil khuruj. Ini keluar apa masuk, terusin apa kagak, batal udah salatnya. Gitu. Jadi kalau lagi salat ada apa aja udah tinggal dah. Urusan dunia, urusan ya, tapi kalau misalkan dia ragu ya udah putusin aja. Lagi salat, la iya Allah. Gua lagi jerang kering dah ini mah, kata begitu. Udah tinggalin dah daripada ragu gitu ya. Ada ragu jadi batal udah. Lah iya, lagi ngangetin semur. Kalau ngangetin semur nggak boleh lama-lama, udah kering. Ragu lah dia, terusin kagak, batal udah. Jadi kalau tarodud, apa tarodud? Datang dan pergi pikiran dalam hatinya untuk melanjutkan atau memutuskan sholat, maka batallah itu sholatnya. Jadi inilah 14 hal yang termasuk di dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi jikalau ada salah satu daripada 14 ini ada di dalam sholat kita, maka sholat kita menjadi batal. Itu ya, cukup deh. Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu.